Selamat pagi dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Deta Malika. Saya di sini menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru. Semoga kalian di sini dalam melaksanakan kegiatan belajar diberikan kesehatan dan diberikan pelajaran sampai selesai tugasnya. Pengertian tata krama adalah suatu kebiasaan sopan santun yang telah disepakati dalam lingkungan. Tata krama dibagi menjadi dua, kata tata dan krama. Tata itu sendiri yang mempunyai kebiasaan atau peraturan, atau bisa disebut juga dengan adat. Sedangkan krama yang berarti sopan santun atau bisa juga disebut perbuatan. Jadi kata tata krama kalau dijadikan satu mempunyai arti tentang kebiasaan kesopan santun, atau bisa disebut bahasa kerennya yaitu etika. Pendidikan tata krama di sini diawali dari lingkungan keluarga dulu. Suatu contoh, bagaimana seseorang bapak maupun ibu di sini mengajarkan pada anaknya bagaimana cara menerima sesuatu dari orang lain, yaitu dengan menggunakan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Pendidikan tata krama itu awalnya dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Macam-macamnya tata krama, diantaranya tata krama berbicara, tata krama bergaul, dan tata krama berpenampilan. Dalam lingkungan sekolah di mana kalian bersekolah, di situ tata krama juga mengikuti kalian. Mau tidak mau kalian harus patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan di sekolah tersebut. Kalau kalian di sekolah di SMP Wijaya, mau tidak mau harus mengikuti aturan-aturan yang ada di SMP Wijaya. Seperti apa aturan-aturan di SMP Wijaya? Misalnya adalah contohnya dari mulai masuk sekolah zaman. Masuknya di SMP Wijaya itu masuk sekolah jam 7 kurang seperempat dan pulang jam 12:15. Sedangkan untuk cara berpakaian di SMP Wijaya, anak harus mengikuti tahu aturannya. Untuk hari Senin menggunakan pakaian seragam biru putih, hari Rabu sama Kamis menggunakan seragam oranye, Jumat Sabtu memakai seragam pramuka, dan harus pakai atribut lengkap. Saat proses pembelajaran, anak-anak harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau saat di dalam kelas, di saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi, anak-anak tidak diperbolehkan memotong pembicaraan di saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi. Tidak boleh mengganggu saat proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya, tidak boleh misalnya membawa HP. Itu proses yang harus dipatuhi di dalam lingkungan sekolah. Saat berpakaian, cara berpakaian, pakaian sekolah harus, anak-anak kalau memakai pakaian sekolah harus dimasukkan, harus rapi. Ya, pakai ikat pinggang, pakai sepatu, pakai alas kaki, atribut sekolah. Sekarang tata cara untuk menggunakan fasilitas umum yang ada di sekolahan ini. Satu contoh, anak-anak kalau habis makan, usahakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai dibuang berserakan. Dalam tata krama sama Bapak Ibu guru kita harus hormat, saling tegur sapa. Misalnya aturan kalau di dalam misalnya di sekolah
usah teriak-teriak. Di sini tempat pendidikan, bila perlu didatangi. Ada perlu, Mas minta tolong saya ada perlu, nggak usah teriak-teriak. Nanti mengganggu pembelajaran yang lain. Mungkin dari materi ini anak-anak dari masalah tata krama, dari lingkungan keluarga sampai lingkungan sekolah. Nah ini berkembang lagi sampai lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat anak-anak juga harus hati-hati ya dalam bergaulnya, karena dalam tata krama ini tidak lepas dari hubungannya antara manusia yang satu dengan yang lain itu saling berinteraksi atau berhubungan. Tadi menurut pendapat Aristoteles, manusia itu tidak bisa hidup sendiri atau non-political, yaitu manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain. Contohnya bapak dan kalian, yaitu ibu guru dan kalian saling membutuhkan. Ada guru, ya harus ada murid. Kalau ada gurunya, tidak ada muridnya, ya tidak mungkin berjalan sampai ini. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan